Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini ya kita akan ngebahas ini file yang lagi rame di teman-teman pejuang NIP. Ini mengenai Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Ya. Di sini disebutkan atau memuat tentang kisi-kisi tes CPNS tahun 2021. Nah, ini mungkin kalau kita cek di websitenya, di sosial medianya, ini belum ada ya. Kalau kita cek di sosial medianya Menpan RB ini belum ada, di webnya belum ada. Cuman kabarnya memang ada jadwal tanggal Senin 14 Juni tahun 2021 pukul 10 itu ada live di YouTube-nya Kemenpan RB. Itu kalau nggak salah kupas tuntas seleksi CASN 2021. Nah, di situ akan ngebahas tentang Permenpan RB nomor 27, 28 dan 29 tahun 2021. Nah, jadi kan salah satunya file ini kabarnya seperti itu. Oke, kita lihat aja ya. Kita ini masih mengingat, menimbang dan bla bla bla, menetapkan bla 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 bla. Kita lihat mana yang paling penting. Kalau di sini disebutkan mengenai ketentuan umumnya ya. Ini dimaksudkan dengan bla bla bla. Ini kita skip aja ya, enggak apa-apa ya. Ini untuk siapa aja, bla bla bla. Ini kita cari yang mana yang paling penting. Nah, ini tujuannya, ini pengadaan PNS ini bertujuan memperoleh PNS yang memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik, mampu berperan sebagai perekat negara kesatuan Republik Indonesia, memiliki inteligensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi, dan memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan. Ya, oke. Kita lihat, nih prinsipnya kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih, praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan tidak dipungut biaya. Ya, transparan, nanti kan teman-teman waktu tes juga bisa lihat live score-nya kan ya di sini. Lalu ini ada seperti yang dulu ya, ada kebutuhan umum, kebutuhan khusus, gitu-gitu sih. Kebutuhan khusus ini apa aja? Ya, putra-putri lulusan terbaik, ya, atau formasi cum laude ya teman-teman nyebutnya. Ada formasi diaspora, penyandang disabilitas, dan juga putra-putri Papua dan Papua Barat. Nah, ini. Nih, kita akan fokus ke kisi-kisinya aja nih. Ini syaratnya ya, syaratnya usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Jadi kalau teman-teman tanya, ya 35 tahun lebih sehari aja, ini nggak bisa. Ya, ini maksimal 35 tahun pada saat melamar. Nggak pernah dipidana, nggak pernah diberhentikan dengan hormat ya, atau tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, TNI, Polri gitu-gitu. Ya, terus statusnya nggak boleh calon PNS. Ini anggota pengurus partai politik juga nggak boleh, sehat, bla 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 sebutnya. Ini tentang kualifikasi pendidikan. Ini yang teman-teman lagi butuh, ini kan soal kisi-kisinya ya. Ini kan banyak. Kita langsung ke kisi-kisi aja nggak apa-apa ya. Ini kayaknya teman-teman juga tidak akan begitu membutuhkan kalau yang bagian ini. Oke. Nah, kisi-kisinya ini memang kabarnya sedikit berbeda ya teman-teman dengan yang tahun sebelumnya karena ada pengurangan juga ada penambahan. Nah, ini di pasal 35 ini disebutkan ya, kalau kita ngomongin SKD-nya aja dulu ya. SKD ada seperti biasa TWK, TIU, dan juga TKP. Nah, tapi di sini di pasal 36 ini mendetailkan tentang TWK. Nah, TWK ada apa saja? Yang pertama ada nasionalisme, ya, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Berikutnya ada integritas dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Berikutnya ada bela negara. Ini bela negara dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Lalu ada pilar negara dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, lalu tentang NKRI dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini kabarnya memang soalnya banyak tentang implementasi. Ya. Nah, di sini yang lagi ramai oleh teman-teman, dulu ini ada 5 nih. Di sini ada bahasa Indonesia yang ternyata di sini dihilangkan. Dulu kan bahasa Indonesia sempat masuknya di TIU.
Ya, berikutnya masuk di TWK. Nah, ini ternyata kok nggak ada ini bahasa Indonesia. Ya, kita patut tunggu aja apakah memang dihilangkan ataukah memang dimasukkan di salah satu kisi-kisi. Ini patut kita tunggu, mungkin Senin akan terjawab. Lalu untuk TIU tidak begitu banyak perubahan ya untuk TIU ya, tetap di kemampuan verbal. Kemampuan verbal ada analogi, silogisme, dan juga analitis. Ya, analogi ini sama ya yang tahun lalu lah ini ya. Ini silogisme, narik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Meskipun kalau di sini dua, tapi praktiknya teman-teman banyak yang dapat 3 pernyataan juga ya. Kalau analogi ya perbandingan dari 2 konsep kata. Analitis yang analitis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Berikutnya di kemampuan numerik tetap ada berhitung, ada deret angka, ada perbandingan kuantitatif, ada soal cerita. Nah, ini juga tidak begitu, nggak ada perubahan ya dari tahun kemarin. Lalu untuk figural ada analogi, ketidaksamaan, dan juga serial. Ya, ini bisa dibaca, ini untuk mengukur bla bla bla, ini bisa dibaca sendiri teman-teman. Nah, berikutnya ada perubahan lagi nih, seperti yang ramai teman-teman. Sebelumnya kan memang soalnya hanya 100 ya, sekarang kabarnya kan 110. Nah, yang 10 masuknya kemana? Masuknya di TKP, karena apa? Ada kisi-kisi baru nih. Kisi-kisi apa? Nah, kalau dulu kan ada memang ya pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, lalu TIK, ya, TIK, dan juga profesionalisme. Nah, ternyata di sini ada baru nih, anti radikalisme. Tujuannya apa nih? Deskripsinya ya. Tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Solusi. Nah, ini saya sudah ya sedikit ada bocoran dikit-dikit ya, ada bocoran dikit-dikit sih tentang ini. Jadi sebelumnya ini ada beberapa teman-teman yang mungkin sudah tes ya. Kalau ditanya tentang anti radikalismenya, kadang-kadang mereka kayak nggak, yang mana ya nggak ngerti gitu, tidak begitu terlihat. Meskipun ada beberapa soal yang mungkin ya terlihat ya. Nah, feeling saya ini ngobrol dengan beberapa teman juga, ada kemungkinan apa ya namanya ya, temanya itu tidak langsung menjurus ke radikalisme gitu secara kaku ya, secara tekstual. Tetapi mungkin itu dibungkus dengan suatu studi kasus tertentu di mana dari soal itu bisa diketahui bagaimana karakteristik seseorang. Apakah dia ada kecenderungan terpapar radikalisme atau enggak. Itu kalau berdasarkan diskusi dengan beberapa teman-teman. Tetapi ya tetap disiapkan, teman-teman cari materi tentang radikalisme, cari tentang sikap-sikap yang sepertinya orang bersikap, kalau orang radikal itu bersikapnya seperti apa. Nah, itu hindari di jawaban-jawabannya seperti itu ya. Lalu ketentuannya ini CAT ya, dalam waktu 100 menit ya. Jadi 100 menit benar ya, 110 soal. Oh, ini ternyata untuk beberapa teman-teman ya, sensorik netra, yang disabilitas sensorik netra ini bisa 130 menit ya. Ya, alhamdulillah ini ada tambahan 30 menit untuk teman-teman. Ini lalu kita lihat kelulusan, ini hal-hal yang teknis saja sini. Teknis banget ini. Ini wawancara SKB CAT. Oh, ini kalau SKB ya, ini ngebahas tentang SKB ini ya. Jadi kalau SKB kan boleh ya bentuk-bentuk lain ya. Selain ini macam-macam untuk SKB. Kalau CAT ya, CAT ini paling rendah bobotnya 50%. Ya, kalaupun hanya SKB dengan CAT ada juga yang seluruhnya pakai CAT. Ya, tapi kalau ada bentuk-bentuk lain kayak misalkan tes wawancara atau uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi. Nah, ini ada aturan bobot paling tingginya. Gitu ya, ini untuk SKB mungkin bisa dipelajari lebih lanjut ya. Yang penting ini karena stat kita kan setelah tes administrasi, ini kita kan ke SKD. Jadi di sini kalau kita lihat ada 2 poin penting yang bisa kita pelajari atau kita ambil dari file ini adalah ada kemungkinan bahasa Indonesia ini tidak masuk di ujian nanti. Ya, mungkin karena memang soal-soalnya ya seperti itu ya. Mungkin dirasa ada yang lebih penting, atau mungkin
masuk ke identitas nasional ya, mungkin saja ya masuk ke identitas nasional, kita nggak tahu. Kita tunggu aja. Tapi kalau di TIU kayaknya juga tidak disebutkan. Ya, di TIU tidak disebutkan, apalagi di TKP juga nggak disebutkan. Nah, TKP ini baru nih ada anti radikalisme. Nah, ini perlu dipelajari, perlu disiapkan ya tentang anti radikalisme. Jadi supaya teman-teman tahu, kalau tips saya atau saran saya ya, teman-teman lihat materi tentang anti radikalisme, dibaca, terus sikap-sikap yang menunjukkan anti radikalisme seperti apa, atau sikap-sikap yang menunjukkan dia terpapar radikalisme juga dipelajari. Nah, nanti kita tinggal cocokkan aja nih. Oh, kalau ada kasus seperti ini, berarti saya harus milih sikap yang seperti apa. Seperti itu. Ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Saya selalu berdoa untuk teman-teman, semoga selalu diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam tes CPNS. Ya, semoga teman-teman bisa lulus dengan nilai tertinggi ya tahun ini, dapat NIP. Amin ya Allah ya. Oke, terima kasih teman-teman, untuk kali ini mungkin segini aja. Kita nanti kalau ada info-info lain atau mungkin pembahasan soal, kita akan bikin video selanjutnya. Makanya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya, biar kalau ada info update kita bisa share ya, teman-teman juga tahu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.